Gimana, Cep? Sebentar lagi nyampe, Kang. Sebentar lagi, Pak Ustadz. Nah, jadi masyarakat di sini bukan hanya pesantren Darut Taqwa yang membutuhkan air, tapi juga warga-warga di sini sangat sekali kekurangan air. Oh. Jadi Cecep ini saya suruh cari di mana harus dibikin. Oh, Iya, di iya, sini. iya. Oh. Kami dari ANP Amal mencari titik di sini ternyata harus dibikin. Kang, betul ya. Pareman heula. Jadi tadi kata Kang Mus yang butuh air bukan hanya pesantren saja, tapi juga warga sekitar juga butuh air ya. Betul, Pak Ustadz. Apalagi kalau sedang kemarau begini kan kering luar biasa ya. Betul, Pak Ustadz. Ya Allah. Kenapa saya panggil Pak Ustadz ke sini? Jadi supaya takut salah paham atau ini bener nggak langkah seperti ini? Betul. Ada dasarnya atau apa mau cari ribut? Cari ribut atau cari air? Nah, saya mohon dari Pak Ustadz untuk pencerahannya supaya kami khususnya masyarakat pada umumnya memahami apa makna dari sedekah air ini. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kan Kang Mus, Kang Cecep, air itu kan sumber kehidupan ya. Ketika kita bersedekah sudah pasti akan ada balasan kebaikan. Apalagi kalau kita bersedekah di dalamnya tentang sumber kehidupan, yaitu air. Jadi manfaatnya bukan hanya sekali dua kali, tapi boleh jadi berkali-kali, bahkan bisa puluhan tahun, ratusan tahun. Jadi istilahnya kita sedekah sekali, tapi manfaatnya untuk jangka panjang. Lama gitu, Pak. Lama banget. Makanya dalam satu keterangan ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Kemudian Rasul menjawab, sedekah air. Nah dari sinilah saya yakin sahabat ANP punya keinginan yang sangat besar gitu bahwa sedekah air ini adalah sesuatu yang bermanfaat bahkan berpahala besar. Selain itu juga sedekah air itu Kang Mus, bagi orang yang bersedekah air itu bisa menghapuskan dosa dan menjaminnya masuk surga. Satu kali ada seorang pemuda atau dalam riwayat lain seorang perempuan. Jadi pemuda atau perempuan ini adalah ahli dosa, ahli maksiat. Kemudian saking kehausannya maka dia mencari air kemana-mana. Singkat cerita kemudian dia menemukan sebuah sumur. Ketika dia mau ambil air itu, ternyata di sampingnya ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Tanda anjing itu kehausan. Maka apa yang dilakukan? Maka si pemuda atau perempuan tadi itu menggunakan sepatunya, kemudian mengambil air dengan sepatunya. Ketika mau dia minum, karena dia lihat anjing yang sedang kehausan tadi, dia berikan air itu kepada anjing yang kehausan tadi. Sampai anjing itu kemudian lari, selesai kehausannya, kemudian pergi. Maka si laki-laki dan perempuan tadi yang kehausan ambil air lagi. Tapi ketika mau meminumnya, mungkin ajal sudah menjemputnya. Karena saking dehidrasinya tadi. Sehingga dia diwafatkan dalam keadaan itu. Dalam keterangan itu disebutkan ternyata laki-laki dan perempuan ini karena memberikan air kepada seekor anjing, dosanya diampuni dan Allah jaminkan surga bagi dirinya. Subhanallah. Jadi memberikan air kepada seekor anjing, kepada binatang, mohon maaf di sini, itu juga berpahala besar. Bahkan berpotensi mengampunkan dosa dan menjaminkan surga bagi dirinya. Apalagi kalau kita memberikan sedekah air kepada manusia, kepada masyarakat, dan apalagi ini di pesantren. Ya, tempat kita belajar ilmu, tempat santri-santri menghafal Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi setiap air yang diminum, air yang digunakan oleh santri itu kemudian membantu mereka untuk belajar, ilmunya dapat, maka disitulah pahala akan terus mengalir bagi orang yang bersedekah air tadi. Maka sahabat ANP ini luar biasa ya, punya ide
untuk kemudian program sedekah air ini dilakukan. Dan Kang Mus, Kang Cecep ini luar biasa. Berarti Pak Ustadz, sedekah air ini keren pisan atuh ya? Keren banget, keren banget. Nah, di sini Pak Ustadz pesantrennya. Ada berapa santrinya di sini Kang Cecep? Di sini itu kurang lebih 100 santri lah Pak Ustadz. 115 tepatnya Pak Ustadz. Oh. Ada berapa gurunya? Guru ngajinya ada 8. Guru pendidikannya ada 20 orang Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Dan di sini juga ada asrama tempat nginep. Namanya teh di sini mah disebutnya kobong gitu Pak Ustadz. Oh. Ya. Kalau mau masuk pesantren ke sini berapa Mas bayarnya? Oh, di sini mah bayarnya gratis. Bayar atau gratis? gratis? Maksudnya nggak usah bayar Pak Ustadz. Oh. Iya. Terus apa lagi yang ada di tempat ini Kang Cecep? Nah, saya kan seneng banget berolahraga Pak Ustadz. Di sini juga ada fasilitas buat olahraga. Ini gedungnya lagi dibangun Pak Ustadz. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Ustadz, Ya. meskipun di pesantren, tapi ini juga tuh ada lapangan buat olahraga, buat berlatih. Buat upacara juga Oh, iya. Pak Ustadz. Sambil melihat pemandangan, membaca alam. Masya gitu, Allah. ya. Jadi santri itu bukan hanya dikasih kekuatan iman, tapi juga imun kudu sehat ya. Betul, Gitu. biar aman Pak Ustadz. Eta. Iya. Lengkap juga ya Kang Cecepnya di sini ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi saya juga sih kadang pengen gitu belajar mengaji lagi Kang. Tapi udah tua jadi malu saya teh. Kumaha tuh. Belajar mah nggak ada urusan tua atau muda Kang Cecep, Kang Mus ya. Tuh. Kan kata Rasulullah juga kita tuh diwajibkan belajar dari sejak lahir sampai kita kembali ke Allah di liang lahat. Jadi belajar mah nggak ada yang namanya udah tua atau masih muda. Selama kita ada kemauan, pasti ada kemampuan. Yang jadi masalah teh karena kita nggak mau biasanya mah. Betul nggak Kang Iya, Mus? iya, laras. Betul. Gimana Kang Cecep selama ini ngajinya? Dia ngaji itu tamat SD aja, setelah itu baung. Lupa. Iya. Makanya yang namanya pesantren teh dibutuhkan sekali. Beres. Betul? Apalagi pesantren yang semuanya memadukan kurikulum, bukan hanya pendidikan umumnya, tapi juga yang paling padat juga pendidikan agamanya. Apalagi tadi di sini kan juga ada kobongnya ya, Ya, ada asramanya. tempat yang nginep para santri sama Santri. pengajar. Betul. Jadi bukan hanya ilmunya yang diberikan, tapi juga akhlaknya juga dididik. Karena sekarang mah yang paling besar tuh masalah kita nih krisis akhlak, Kang Mus. Iya. Kang Cecep, betul nggak? Iya Pak Ustadz. Maka fokus pendidikan akhlak teh harus benar-benar dihadirkan di setiap sekolah. Ya mudah-mudahan tuh Kang Mus, Kang Cecep, pesantren Darut Taqwa jadi tempat yang baik lah. Amin. Ya, khususnya untuk daerah sini, apalagi tadi kan sudah dibangunkan sumur ya. Iya. Jadi sedekah air nanti mudah-mudahan nggak ada lagi yang ngerasa kekeringan. Amin. Santri juga minumnya, mandinya, pokoknya semua yang membutuhkan air itu bisa tercukupi dengan adanya sedekah air dari ANP Amal ya. Amin. Nah kalau gitu mah Kang, saya mah mau cari tempat yang banyak buat sedekah air. Terus ngaji ya. Nah gitu atuh. Jadi ini lagi ya Kang ya, dosanya mudah-mudahan gitu Yuk. menguap ku air. Nah, udah haus kayaknya Pak Ustadz. Iya. Kita cek dulu itu sumurnya udah jadi belum? Yuk. Belum Kang. Itu mah airnya masih atah tuh. Belum bisa diminum. Belum Kang. Oh, makanya butuh kesabaran ya. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman sahabat ANP sambil nunggu sumurnya jadi, sedekah airnya ngalir terus, makanya ngebantuin jangan tanggung-tanggung gitu. Mudah-mudahan rezekinya Allah balas dengan kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin.